Hai semuanya, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Think Globally, Act Locally. Di chapter 5, Everybody is always in the middle of something. Kita akan membahas activities the day before di bagian kedua, di halaman 90. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Let's look at observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will do another activity with the conversation. Jadi kita akan ada aktivitas lagi tentang percakapan. Here, we have 4 situations to be completed by facts that were happening at the same time with the activity stated and in the first sentences. Jadi di sini kita punya 4 situasi yang harus dilengkapi dengan kenyataan bahwa sesuatu terjadi di waktu yang sama ya dengan aktivitas yang dinyatakan di kalimat pertama. We will do the activity like the example. Kita akan melakukan aktivitas ini seperti pada contoh. Nah, perintahnya adalah here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja sama dalam kelompok. First, pertama-tama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan seksama. Second, we will discuss and decide the facts from the conversation to be stated to complete the other 3 situations. Jadi, kita akan mendiskusikan dan memutuskan fakta dari conversation atau pembicaraan atau percakapan untuk dinyatakan untuk melengkapi ketiga situasi yang lain. Third, yang ketiga, every one of us will handwrite the complete situations in a piece of paper. Jadi nanti setiap kita masing-masing dari kita akan menuliskan situasi yang lengkap di secarik kertas, selembar kertas. Finally, in our group, we will learn to read the 4 situations to each other. Nah, pada akhirnya kita dalam kelompok kita akan mempelajari cara membaca keempat situasi tersebut satu sama lain. Let's look. Yang nomor 1 ini adalah contoh. Dayu went to Udin's house last Sunday, but she did not meet anybody there. Jadi Dayu pergi ke rumah Udin hari Minggu kemarin. But she did not meet, tapi dia tidak ketemu siapapun di sana. Kemudian Udin was going to the football practice. Ya. Nah, kemudian his mom and dad were attending a wedding party and his brother was going out with his friends. Ya. Nah, sebentar ini coba ini tuh ada di sini ya. Oke, jadi kalau yang ini kan dalam percakapan yang di pembelajaran sebelumnya, kalau yang sekarang kita dalam pernyataan ya. Dalam pernyataan saja. Oke, kemudian yang kedua. Ini akan Kak Rina, pernyataan yang di atas akan Kak Rina copy dulu ke sini. Oke, udah Kak Rina copy di sebelah kanan ya. Kita coba gedein sedikit. Nah, tapi ini kita coba kecilin sedikit karena terlalu makan tempat. Nah, oke, kayak gini. Yang kedua yang udah Kak Rina copy. Last Sunday ya. When Benny go to Edo's house, Edo was in the middle of something. Ya, in the middle of something. Nah, terus ini ada titik-titik. Apa yang dilakukan? Kita lihat ya. Nih. Itu ada di pernyataan ini.
when we got there. Ya, jadi he was doing his math homework. Jadi kita bisa jawab dengan he was doing his math homework. Ya. Kemudian yang ketiga, last Sunday, Edo's father got home at around 4. At that time, jadi hari Minggu kemarin, ayah Edo pulang sekitar jam 4. Nah, pada saat itu, apa yang terjadi? Di sini dia bilang, I was still working on my homework. Nah, I ini siapa? I itu berarti Edo ya. Artinya, kalau kita sedang menceritakan kembali, kita tulisnya Edo. Ya, lalu was still working on. Ya, kalau di sini kan my homework karena yang lagi ngomong Edo. Nah, ini kita mau bikin kalau ini direct speech, kalau ini indirect speech. Ya, jadinya my homework itu berubah jadi PR-nya Edo, which is Edo itu adalah dia laki-laki. Jadi kita pakai his, ya, miliknya Edo. Jadi his homework. Okay. Yang keempat, Benny and Udin are actually not late to the football practice last Sunday. Benny dan Udin sebenarnya nggak telat untuk latihan sepak bola di hari Minggu kemarin. When they got to the field, ketika mereka baru sampai di lapangan. Nah, apa yang terjadi nih, ya? Nah, pada mereka sampai berarti yang ini, the others were just sitting and chatting. Berarti kita bisa jawab yang pertama, the others, ya, were just sitting. Sitting, boleh ditambahin chattingnya juga boleh ya. Nggak muat Karina. Tambahin ini ya, chatting. They were not playing yet. Jadi mereka tuh belum main. And the coach, Mr. Ali. Nah, kemudian Mr. Ali-nya ngapain? Ini dia tuh pergi ke toko olahraga, ya, peralatan olahraga. Jadi di sini bisa kita tambahkan Mr. Ali. Karena udah disebut Mr. Ali, kita langsung aja was. Ini nggak ada koma ya. Was going to the sports shop. Ngapain dia? To buy a new whistle, ya. Nah, jadi indirect speech-nya seperti ini ya. Jadi kita belajar indirect speech kali ini. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.